Ini sangat tidak adil, tapi itulah kenyataan pahit yang harus kami terima ya. Padahal Pak Jokowi pun sudah turun tangan dalam menangani masalah ini. Langsung lagi guys ya, saya sangat cemburu dengan situasi ini, dengan kenyataan yang ada. Saya mau marah tapi saya bisa apa guys? Inilah kenyataan, fakta yang harus kita terima. Tak perlu kita malu-malu lagi. Ini sudah menjadi kenyataan. Kita cukup akui saja. Ini demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa saya selalu menyapa Anda. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang positif yang kita lakukan, semoga juga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini akan saya sajikan ada satu video yang unik dan menarik yang tentunya kita akan mereaksi bersama terkait tentang video ini guys ya. Video yang jujur ini tentu membuat saya berkecil hati tapi sudah mulai menerima kenyataan itu ya guys ya. Nah, ini terkait tentang kembali viral ya guys ya. Lagi-lagi media Indonesia memberitakan hal terkait tentang Malaysia kembali viral setelah berkali-kali ini membuat semua orang bertanya-tanya di Indonesia mengapa Malaysia mampu melakukannya ya guys ya. Nah, ini terkait tentang investasi di Malaysia itu sudah jauh melampaui di negara Indonesia. Stop guys, stop, jangan hujat saya. Namun berita inilah yang akan kita saksikan, semoga menjadi motivasi bagi kita di Indonesia untuk lebih tumbuh berkembang lagi guys ya. Dan ini adalah satu video jujur dari media Indonesia yang mengatakan bahwa kita masih ketinggalan lagi di dunia investor asing yang masuk di negara kita ini berbanding dengan di negara Malaysia. Padahal sudah segala jurus ya guys ya, sudah segala kemampuan yang kita kerahkan untuk mengundang investor asing ke Indonesia, tapi ya termasuk Pak Jokowi juga sudah merayu secara langsung face to face ya guys ya, tetap juga tidak mampu atau juga kurang efektif ya guys ya. Ini apa yang dilakukan oleh Malaysia sehingga para investor ini mampu atau tertarik ya guys untuk melabur di Malaysia. Ini apa jurusnya ya guys ya. Nah, di video ini kita akan saksikan ya secara lengkap ya apa yang terjadi sesungguhnya antara kedua negara ini terkait tentang investasinya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan mereaksinya karena ini membuat saya ingin tahu ya guys ya lebih dalam lagi. Tanpa banyak basa-basi kita akan masuk ke videonya. Ini dia. Pemerintah terus berupaya mendorong investasi masuk ke Indonesia termasuk perusahaan teknologi raksasa dunia. Namun sejumlah raksasa teknologi diketahui lebih memilih berinvestasi di Malaysia, Vietnam, dan bahkan Singapura dibandingkan di Indonesia. Malaysia, apa yang sebenarnya Vietnam, membuat Singapura. Indonesia kurang dilirik oleh asing? Kita simak informasinya lebih lengkap lagi dalam Malaysia diserbu raksasa teknologi asing, Indonesia malah kena PHP. Tajuknya ini yang membuat saya bimbang saya guys ya. Katanya di sini Malaysia diserbu investor asing, sementara Indonesia hanya kena PHP atau pemberi harapan palsu ya guys ya. Jadi harapan palsu itu sudah diiming-imingkan untuk berinvestasi, rupanya ujung-ujungnya gagal ya guys ya. Jadi seperti itulah kejadiannya. Kita play. Ya. Banyak perusahaan asing yang memilih Malaysia sebagai lokasi data center mereka dibanding Indonesia. Setidaknya ada 3 nama besar yang berinvestasi di Malaysia. Untuk yang pertama, ini ada Google di Malaysia. Google menggelontorkan dana senilai 2 miliar US dollar. Ini angkanya cukup besar begitu ya di bulan ini investasinya. Nah, investasi untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara ini, Cloud Regional Malaysia, menjadi tambahan ya dalam jaringan Google. Sejauh ini cakupannya mencapai 40 wilayah dengan 121 zona di dunia. Sayangnya nih, Indonesia tidak mendapatkan investasi serupa. Google hanya mengumumkan 10.000 beasiswa pelatihan Artificial Intelligence atau AI saja di Indonesia dan komitmen memberantas judi online dengan fitur AI milik perusahaan. Nama lain yang berinvestasi di Malaysia adalah... Sebentar guys, apa yang terjadi?
mengapa di Malaysia ini Google berinvestasi sebesar 2 miliar USD, tapi kalau di Indonesia hanya beasiswa pelatihan AI sebanyak 10.000 siswa ya guys ya. Apa yang terjadi ya? Di Malaysia begitu besar investasinya, 2 miliar USD. Oke, lanjut. Microsoft, pemirsa. Perusahaan ini akan Microsoft. berinvestasi sebesar 2,2 miliar US dollar untuk ekspansi infrastruktur AI. Nah, jumlah ini lebih besar dibandingkan komitmennya di Indonesia, yakni sebesar 1,7 miliar US dollar untuk fasilitas dan ini juga tidak terlalu jomblang lah ya. AI. Nah, terakhir ada ByteDance, ini induk usaha TikTok juga ByteDance berencana berinvestasi untuk membangun data center di Malaysia. Ini besarannya berada di 2,13 miliar US dollar, pemirsa. ByteDance akan memperluas fasilitas pusat data di kawasan Johor dan perusahaan ini juga akan memberikan investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit. Sementara itu pada pertengahan 2023 lalu ByteDance sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia, tapi jumlahnya ini sangat kecil ya jika dibandingkan dengan angka investasi di Malaysia begitu ya, yaitu berada di 12,2 juta US dollar untuk membantu digitalisasi usaha kecil dan juga menengah. Dana tersebut juga diniatkan antara lain sebagai hibah untuk bisa memudahkan sebanyak 120.000 UMKM. Lagi-lagi ini berasa tidak adil ya guys ya. Ini sangat tidak adil, tapi itulah kenyataan pahit yang harus kami terima ya. Nah, di Malaysia ByteDance ini berinvestasi sebesar 2,13 bilion USD. Tapi di Indonesia ternyata hanya 12,2 juta USD dana hibah ya guys ya. Mengapa tak sama saja dengan negara tetangga kita guys ya? Tentu ini ada sesuatu yang harus dipertanyakan ya guys. Oke, kita lanjut. Beralih ke bisnis online dan berpartisipasi dalam ekonomi digital di Indonesia. Nah, lalu selain ketiga perusahaan teknologi tersebut, perusahaan asing mana lagi yang lebih memilih untuk berinvestasi di Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Begitu ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, adalah Amazon Web Service begitu ya, yang akan mengumumkan komitmen jangka panjang dan juga investasi di Malaysia yang direncanakan ini bernilai lebih dari 29,2 miliar ringgit Malaysia, atau angka ini sekitar 104 triliun rupiah ya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam video rekaman yang dibagikan melalui akunnya di Facebook. Anwar mengatakan AWS telah mengumumkan peluncuran AWS Asia Pacific Region yang berpusat di Malaysia. Nah, Anwar sendiri mengaku sangat gembira dengan potensi inovasi baru ini dan potensi inovasi yang akan dihasilkan dari transfer teknologi, pengetahuan, dan banyak lagi yang dihasilkan. Nah, investasi ini menjadi sebagai dari salah satu yang terbesar ya yang dilakukan perusahaan teknologi global di Malaysia. Penanaman modal ini juga menyusul investasi yang telah diumumkan sejak Desember 2023 oleh pemimpin perusahaan teknologi global seperti ada Nvidia, Google, Microsoft, Infineon, dan masih banyak lagi. Dan menurut Anwar, investasi ini merupakan pengakuan ya atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Madani ini dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik, terbuka, dan juga transparan. Ia juga menyebutkan ada beberapa komponen dalam hubungan baru antara Malaysia dan juga AWS. Untuk yang pertama, begitu ya, AWS ini akan berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia. Sehingga ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu ya dari 34 wilayah dalam peta infrastruktur global Amazon. Lalu yang kedua nih, akan menciptakan 3.500 lebih ya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Malaysia, dan tentunya ini tercipta secara langsung sebagai hasil dari pembangunan, dan pekerjaan tersebut juga meliputi konstruksi, pemeliharaan fasilitas, teknik hingga telekomunikasi. Lalu yang ketiga, ini adalah sebagai bagian dari hubungan baru, yaitu AWS juga telah menandatangani perjanjian kerangka cloud dengan pemerintah Malaysia untuk penggunaan teknologi cloud di pusat-pusat publik. Nah, lalu apa saja yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi global lebih melirik Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Kita simak di slide berikutnya.
Ya, Ketua Asosiasi Data Center Indonesia, Hendra Suryakusuma mengatakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan teknologi global ini lebih memilih Malaysia ya, jika dibandingkan dengan Indonesia adalah karena Malaysia ini memberikan banyak insentif utamanya untuk pelaku data center. Nah, tidak hanya itu, perusahaan dengan teknologi green juga mendapatkan insentif yang lebih banyak lagi. Sementara itu, Hendra mengaku jika di Indonesia hal ini memang belum bisa terjadi dan dengan demikian jika pemerintah melalui rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang saat ini sedang digodok di Komisi 7 DPR RI berhasil memberikan tambahan insentif dari sisi Green Initiative dan hal itu juga tentunya akan sangat mendorong begitu ya tumbuhnya industri data center di Indonesia yang kalau dilihat saat ini sudah tumbuh di kisaran 20 hingga 30% per tahunnya. Kemudian dari sisi birokrasi, Malaysia ini melakukan pemangkasan birokrasi yang tentunya ini bisa memudahkan ya investor atau memudahkan investasi bisnis untuk bisa masuk ke negaranya. Negara tetangga Indonesia itu bisa hanya menggunakan high level design ini untuk bisa mendapatkan izin membangun. Sementara kalau di Indonesia ini harus sampai detail ke engineering design yang artinya memakan waktu dan juga biaya yang tidak murah dan juga tidak sebentar gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah atas hal ini? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meyakini mengenai potensi yang ada di Indonesia. Nah, berbicara terkait banyaknya investasi perusahaan asing yang lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia, Luhut menjelaskan perlu ada pembenahan dari dalam. Salah satu kemungkinannya adalah kita ini kurang agresif untuk bisa mengejar investasi asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, menurut Luhut, negara yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan green energy yang paling mungkin untuk diimplementasikan adalah di kawasan Asia Tenggara, itu adalah Indonesia. Nah, Luhut mengatakan Indonesia ini memiliki banyak potensi ya, potensi energi hijau paling andal di kawasan untuk bisa mengembangkan data center AI. Akan ada sekitar 58 gigawatt energi hijau yang berasal dari hydropower, geothermal, solar panel, serta angin hingga tahun 2040 mendatang. Ya, kalau saja Indonesia dapat fokus ya dengan renewable energy, pastinya banyak sekali perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan juga Eropa Barat yang bersedia untuk bisa melakukan kerjasama pembangunan data center karena negara-negara tersebut memang fokusnya ke ESG ya atau Environmental, Social and Governance dan mereka juga memegang komitmen Paris Accord. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan ini tentunya bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Dan selain itu selama investor melihat negara tidak stabil ya secara politik dan juga mungkin mendukungnya industri ini bisa tumbuh seperti melalui insentif pajak, kemudian ada Green Initiative insentif dan tentunya hal ini akan bisa mendorong mereka ya untuk bisa masuk ke negara tertentu tidak terkecuali Indonesia. Kita doakan saja ya semoga pemerintahan baru ke depannya dapat lebih mampu membuat kondisi politik di tanah air lebih kondusif dan lebih berfokus pada Green Initiative sehingga dengan sendirinya perusahaan-perusahaan asing tersebut dapat memiliki kepercayaan untuk bisa dapat berinvestasi di Indonesia. Green Initiative ya, energi baru terbarukan. Nah ini guys ya, memang kita cemburu guys ya. Saya pribadi mengatakan bahwa saya sangat cemburu dengan situasi ini, dengan kenyataan yang ada. Saya mau marah tapi saya bisa apa guys? Inilah kenyataan fakta yang harus kita terima. Untuk investor asing masuk ke negara kita itu lebih memilih Malaysia. Mereka itu lebih nyaman, lebih cenderung memilih negara Malaysia. Itulah yang ada ya guys ya. Tak perlu kita malu-malu lagi. Ini sudah menjadi kenyataan. Kita cukup akui saja. Ini demi kemajuan negara kita juga guys ya. Tak perlu pula kita beregois ya, menyombongkan diri dan apapun. Ya sementara kita masih lagi terbelakang soal ini ya. Jujur saja guys. Jujur bahwa untuk permasalahan ini tentu harus ada perbaikan di dalam negeri. Karena kita sudah wajib berkaca kepada negara-negara tetangga kita. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei yang lebih konsisten dalam bidang hal tersebut ya guys ya. Kita sangat marah tapi bagaimana ya. Ini adalah satu kesalahan kita sendiri. Ya, padahal Pak Jokowi pun sudah turun tangan dalam menangani masalah ini. Langsung lagi ya guys ya. Bukan lewat visi dan apapun itu. Tapi Pak Jokowi langsung berkomunikasi face to face ya guys ya. Tapi berujung
hal yang mengecewakan. Nah, ini lagi-lagi menjadi pelajaran bagi kita ya, menjadi satu motivasi besar untuk kita dapat melihat negara tetangga kita, agar kita dapat lebih mengimbangi mereka semua. Saat mereka ingin maju, tentu kita juga ingin maju. Saya dan semua rakyat Indonesia juga ingin maju ya. Untuk itu mari kita melihat, menatap masa depan dan melihat di sekitar kita yang sudah sangat sukses melakukannya. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Tentu ini berdasar dengan kemampuan kita. Sebenarnya kita ini tidak membatasi diri. Kita mampu untuk keberhasilan ini. Tapi mungkin kita salah strateginya dan salah implementasinya atau bagaimana. Yang tentunya harus sangat diperbaiki ya guys ya. Guna untuk siapa? Untuk kita juga ya. Dan kita tentu akan sangat bangga sebagai rakyat Indonesia apabila hal-hal semacam ini telah sukses dilakukan di dalam negeri. Tentu akan menambah banyak peluang kerja bagi banyak orang ya guys ya. Karena setiap tahunnya ada saja orang yang lulus sekolah yang tidak dalam bekerja dan juga tidak dalam menempuh pendidikan. Nah, hal inilah yang semakin banyak terjadi. Apabila peluang pekerjaan itu semakin banyak di negara kita, tentunya negara kita tuh sudah dapat terbilang negara makmur ya. Karena jumlah pengangguran sedikit dapat diatasi oleh kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam negeri kita sendiri guys. Dan kita juga sebenarnya tidak harus menyalahkan dan selalu menyalahkan pemerintah. Karena saat ini pun pemerintah sedang berjuang keras untuk melakukannya. Untuk mengajak para investor itu untuk masuk berlabur ke negara kita Indonesia ini guys ya. Dan mudah-mudahan trik dan cara-cara yang telah dilakukan ini semoga kedepannya tuh meraih keberhasilan ya guys ya. Seperti yang baru saja di launching oleh Pak Jokowi yaitu adalah Golden Visa. Ini tentu adalah satu hal yang juga menarik minat investor asing untuk masuk ke negara Indonesia seperti itu guys ya. Kita juga tidak kalah, tapi mungkin di awal ini kita kalah. Semoga di depan nanti kita dapat bersaing dengan negara-negara tetangga kita guys ya. Semoga saja. Baiklah, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap anda dan semua mohon dimaafkan dan aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.